Popularitas dan berlimpah uang bukan hal utama bagi Nia Ramadhani, pemeran bawang merah dalam sinetron Bawang Merah Bawang Putih. Hal itu terungkap dalam perbincangan cek dan recheck dengan Nia di sela-sela syuting video klip di sebuah studio di Bilangan Pancoran, Jakarta Selatan. Gadis remaja yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-15 pada 16 April ini, sejak sekarang telah berpikir untuk mengurangi kegiatan main sinetron pada saat dia sudah menduduki bangku SMA. Asal kita tahu kita bakal balik nggak sulit. Paling kita telepon, kita SMS, kita telepon, kita tanya kabar ya kan. Nggak terlalu parah kok. Kalau udah mulai 2-3 minggu, sebulan mungkin lebih terasa kali ya. 5 menit main basket, pemain sinetron Teguh Zaki langsung kelelahan. Simak liputannya setelah kita recheck yang berikut ini. Teguh Zaki menjadi bintang tamu dalam ajang Softtek Libalatri 2005 yang menyajikan pertandingan basket antar SMU. Meski hanya 5 menit, pacar Peggy Melati Sukma ini mengaku kelelahan. Artis terkenal Teguh Zaki Sabtu 5 Maret kemarin menjadi bintang tamu dalam Softtek Libalatri 2005. Ajang pertandingan bola basket antar pelajar putri SMU itu mengawali tahap eliminasi pertamanya di Surabaya. Dalam acara yang didukung oleh tayangan dan tabloid Cek dan Recheck ini, Zaki bermain basket bersama 9 penggemarnya. Sebelum bertanding, para penggemarnya mendaulat Teguh Zaki foto bersama. Zaki sendiri tampak bahagia karena main basket bareng penggemar merupakan pengalaman pertama. Seru banget, seneng banget bisa ikutan gabung di acara ini dan main basket bareng teman-teman di Surabaya, para pelajar di Surabaya yang berkompetisi, dan seru aja gitu. Mereka tuh sangat sportif gitu dan bersaing dengan sehat. Acara Softtek Libalatri 2005 dan Roadshow Katakan Cinta ini juga menggelar lomba cheerleader dan lomba best supporter. Penyanyi pendatang baru Ajeng juga tampil menghibur para penonton yang sebagian pelajar SMU. Casting presenter Katakan Cinta bersama juri Fani Rahmasari, Ajeng dan Teguh Zaki juga digelar. Pekan depan, Sabtu siang 12 Maret, Katakan Cinta akan hadir di Gor Gubernuran Kota Makassar bersama bintang film Fauzi Badila dan penyanyi Gia. Hari ini aktris kawakan Christine Hakim terbang ke Prancis untuk menerima penghargaan atas dedikasinya kepada dunia film. Penghargaan itu dia dapat dari Deauville Asian Film Festival di Prancis yang berlangsung di sana mulai tanggal 9 hingga 13 Maret 2005. Christine yang bergelut lebih dari 30 tahun di dunia film Indonesia telah mengantongi 6 piala citra, 4 penghargaan sebagai Best Actress di Festival Film Asia Pasifik, serta beberapa penghargaan internasional lainnya. Kunjungan Christine ke Prancis kali ini untuk menerima penghargaan tribut. Di festival itu 5 judul film yang diproduseri dan dibintanginya, antaranya Daun di Atas Bantal dan Cut Nyadin diputar di sana. Sebelum bertolak ke Prancis, Christine Hakim berpamitan kepada wartawan. Dia tak kuasa membendung rasa bahagianya menerima penghargaan yang cukup bergengsi itu. Ini sebuah kepercayaan, tapi sekaligus juga mungkin sebuah tugas tanggung jawab ya, yang kita sudah mendapatkan kepercayaan, lalu tidak bisa hanya lalu menyikapinya dengan begitu saja, tapi ini kan harus dijaga bagaimana untuk bukan hanya menjaganya, tapi kemudian ini juga satu kesempatan untuk membuka peluang yang lebih besar buat Indonesia, buat dunia film Indonesia, buat filmmakers Indonesia. Jadi saya tidak melihat ini hanya buat kepentingan saya pribadi. Meski lebih banyak bergelut dengan musik pop, Memes, penyanyi yang juga istri konduktor kondang Adi MS, tetap serius memikirkan konsep kesenian nasional. Menurut Memes, perkembangan kesenian nasional semakin memprihatinkan. Senin lalu saat ditemui dalam sebuah acara di Lampion Cafe Cipete, Jakarta Selatan, wanita 3 anak ini mengingatkan perlunya pelestarian kesenian nasional sebagai bagian dari kebudayaan bangsa. Sebagai langkah konkret, Sabtu 12 April mendatang, Memes akan terlibat mengisi acara dalam sebuah pagelaran kesenian yang diselenggarakan Yayasan Gema Suara Muda, pimpinan Marini Suryo Sumarno. Pagelaran itu akan diselenggarakan di Balai Sarbini. Acara itu bertujuan menggalang dana bagi program pelestarian budaya bangsa.
Sekarang dengan era yang industri yang sangat cepat sekali dan era globalisasi dan borderless yang semua budaya dari luar masuk, kita paling tidak kita mengajarkan kepada mereka gitu bahwa ini ada sisi positif untuk bahwa kita tuh harus punya identitas juga gitu, bahwa kita mesti tahu akar budaya Indonesia, tari Indonesia tuh kaya sekali dengan tariannya, dengan macam-macam lah ya. Nah, jadi saya tergerak untuk itu gitu, soalnya dulu saya pernah mengalami hal itu waktu saya masih kecil. Saya belajar tari Sunda, tari Bali, kemudian saya ikut Suara Mardika ya. Jadi setidaknya spirit mereka tuh saya pernah rasakan gitu. Jadi kayaknya kalau mereka semangat kayaknya saya juga seneng gitu. Ya itu aja sih bantuan saya sih masih kecil. Nia Ramadhani akan mengurangi jadwal sinetronnya begitu masuk SMU. Simak pengakuannya setelah kita recheck yang satu ini. Nia Ramadhani mengaku begitu masuk SMU akan mengurangi jadwal sinetronnya. Padahal bulan April ini usianya baru menginjak 15 tahun. Popularitas dan berlimpah uang bukan hal utama bagi Nia Ramadhani, pemeran bawang merah dalam sinetron Bawang Merah Bawang Putih. Hal itu terungkap dalam perbincangan cek dan recheck dengan Nia di sela-sela syuting video klip di sebuah studio di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan. Gadis remaja yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-15 pada 16 April ini, sejak sekarang telah berpikir untuk mengurangi kegiatan main sinetron pada saat dia sudah menduduki bangku SMU. Saat ini, Nia masih duduk di bangku kelas 3 SMP Oraet Labora Jakarta. Dia tak mau sinetron mengganggu sekolahnya. Dia tak akan tergoda iming-iming tentang popularitas dan uang yang melimpah dari aktivitas main sinetron. Sekolah yang aku pengen itu kan international school gitu, jadi dia masuknya ntar Januari, nggak tahun ini. Jadi selama ini misalnya aku habis lulus, insya Allah lulus, itu aku mungkin les-les doang gitu. Soalnya bagus, ada pelajaran bahasa Cina, terus ngomongnya pakai bahasa Inggris kan itu juga bagus juga kan, kali-kali aja ntar-ntarnya jadi presenter terus kan bisa bahasa Inggris kan lebih bagus lagi. Pertama kali masuk mama juga pasti udah bilang lah ya, karena itu kalau nggak salah aku baca di formulirnya itu pulangnya jam 12.45 gitu, karena dia kan mata pelajarannya nggak kayak di pelajaran di Indonesia yang banyak banget itu. Dia nggak cuma yang penting-penting aja gitu, jadi cuma dikit mata pelajarannya. Sepintas putri kedua pria Ramadhani dan Chanti Mersia ini tampak lebih dewasa dari usianya. Tapi dalam penampilan sehari-hari, Nia masih belum bisa menyembunyikan sifat manjanya pada sang ibu. Suatu kali di sela-sela syuting, ibunya dengan sabar menyisiri rambut Nia bahkan menyuapinya di saat makan. Di lingkungan pergaulan remaja seusianya, Nia bisa tampak telah dewasa. Dia tak segan-segan menceritakan telah memiliki pacar. Tetapi ketika ditanya, dia buru-buru menyatakan hubungan dengan pacarnya telah putus. Alasannya ringan saja, seluruh waktu Nia habis untuk sekolah dan syuting sinetron. Sebagai gadis remaja, Nia menyediakan waktu yang cukup untuk merawat kecantikan kebugaran tubuhnya. Tetapi ada satu miliknya yang paling tidak disukainya, yaitu bulu-bulu tebal yang tumbuh merata di sekitar tangan dan kakinya. Meski tidak menyukai bulu-bulu itu, tapi Nia yang banyak memerankan tokoh antagonis itu tidak ingin mencukurnya. Dia takut setelah dicukur malah akan tumbuh lebih tebal lagi. Jadi dalam urusan bulu, dia pasrah saja. Justru aku pengen yang kayak waxing gitu, tapi mama bilang ntar abis di waxing ntar mungkin iya hilang dulu, tapi ntar numbuh lagi dan numbuhnya katanya lebih banyak katanya gitu. Dengan berakhirnya berita yang baru saja kami sajikan, berakhir pula perjumpaan kita untuk sore hari ini. Sebelum berpisah, kami informasikan kepada Anda bahwa Cek dan Recheck kembali menjadi media partner untuk program Indonesian Idol kedua. Segera dapatkan formulir pendaftaran dan informasi lengkapnya di tabloid Cek dan Recheck terbaru atau hubungi RCTI di nomor hotline 5303550 atau di 5303540. Saat ini audisi keempat sedang dilaksanakan di Kota Gudeg, Yogyakarta dari tanggal 8 hingga 12 Maret 2005.
Saya Mila Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja Cek dan Recheck yang bertugas undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan infotainment paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dan Recheck, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.